Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Yanu Damar Alamsyah. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan akhir PBL untuk mata kuliah fabrikasi kapal. Pertama, yang sudah saya susun dari satu semester ini. Adapun daftar isi yang ada di laporan saya yaitu dari bab 1 CNC plasma cladding, bab 2 permodelan 2 dimensi dan 3 dimensi struktur kapal, bab 3 pembuatan testing plat, bab 4 analisis kekuatan struktur kapal. Baik, akan saya presentasikan yang pertama pada bab 1 yaitu CNC plasma cutting. Dalam proses permesingan dikenal dua jenis permesinan yaitu permesinan konvensional. Jadi pada prinsip plasma arc cutting itu diawali dengan terbentuknya plasma busur wolfram antara elektroda dan benda kerja yang dihasilkan dari ionisasi listrik terhadap gas potong yang sangat konduktif. Gas dipanaskan oleh busur yang mengantar listrik yang kondisi disebut plasma. Plasma dialirin melalui dengan untuk melakukan pemotongan benda kerja. Nah, yang kedua itu plasma. Plasma adalah suatu bentuk fase zat keempat adalah fase padat cair. Jika ditambahkan kalor es yang berubah wujud pada wujud dari padat ke cair, jika diberikan berlebihan maka zat cair akan tersebut berubah warna menjadi uap. Jika uap tersebut ditambahkan kalor lagi maka akan berubah menjadi wujud plasma. Jika air ditambahkan sejumlah energi kalor maka air tersebut menguap dan mengalir dari hidrogen. Pada gambar 1.21 tingkat fase molekul pada air dalam beberapa kondisi. Kemudian gas yang digunakan pada plasma adalah argon, hidrogen, dan nitrogen. Kombinasi argon dan nitrogen memberikan hasil yang terbaik. Untuk operasi pemotongan digunakan campuran 80% argon dan 20% hidrogen dengan arus sekitar 400 ampere. Untuk arus yang lebih tinggi digunakan campuran 65:35. Nitrogen hanya digunakan untuk memotong baja tahan karat karena uapnya beracun, diperlukan sistem pembuangan yang baik. Adapun gas yang dapat digunakan sebagai gas plasma selain argon dan hidrogen yaitu udara yang terkompresi dan oksigen. Proses pemotongan dengan plasma ini secara sistematis dalam dilihat gambar 1.2.2 di bawah ini. Bisa kita lihat di sini ada reaksi panas yang diciptakan dari argon menggunakan power source yang udah ada, kemudian di ujungnya itu ada elektrod dan ada cooling water, kemudian ada plasma gas. Nah, plasma gas ini yang mengeluarkan cairan panas yang sehingga bisa memotong benda kerja seperti plat. Kemudian parameter dari plasma cutting itu ada berbagai macam permesin dapat memotong material sesuai dengan spesifikasi kerja permesin itu sendiri, sehingga dibutuhkan kecocokan antara material yang akan dipotong cara kerja sehingga apabila material telah compatible mesin material dilakukan proses pengerjaan menggunakan mesin tersebut. Nah, parameter ini saya gunakan pada terhubung pada nozzle strat plasma untuk memotong hologram. Jika ketebalan dari 3 dan 5 mm itu feeding milimeternya itu pada percobaan 1 sampai 9 itu memiliki cut height sekitar 1000 cut height sekitar 1 mm. Kemudian di percobaan kedua ada 1000 dan cut height 2 mm. Kemudian CNC plasma cutting di laboratorium digunakan untuk praktikum mahasiswa dan untuk membuat potongan palat logam menjadi part atau pada bagian suatu produk dengan bentuk yang sesuai dengan rancangan desain yang telah dibuat. Mesin ini tentu saja memiliki parameter dalam proses pengerjaan yang akan memengaruhi hasil kualitas benda kerja setelah selesai proses pengelasan. Pada gambar 1.1 itu terlihat adalah kekerasan permukaan pada benda kerja. Pada
pada gambar 1.1 itu merupakan gambar kekasaran permukaan pada tepi benda kerja yang terjadi dalam pemotongan plat logam. Kekasaran permukaan pada tepi benda kerja menyebabkan benda kerja dipotong menjadi tidak presisi, dan apabila benda kerja tersebut merupakan part pada suatu produk, akan sulit untuk merakitnya dan diperlukan penghalusan terlebih dulu pada bagian benda kerja dengan menggunakan alat penghalus seperti gerinda. Kemudian pengaruh parameter plasma cutting terhadap hasil pemotongan. Dengan adanya pengaturan parameter yang berpengaruh terhadap pemotongan benda kerja, maka penelitian ini dilakukan untuk merancang penentuan parameter yang sesuai agar permukaan benda kerja yang dipotong mendapatkan hasil kualitas kekasaran permukaan seminimal mungkin. Dalam pemotongan material yang digunakan pada penelitian menggunakan carbon steel. Pemilihan logam carbon steel digunakan karena hampir digunakan di industri galangan kapal shipyard, sehingga sering dapat dijumpai kehidupan sehari-hari. Ini adalah sebuah contoh desain CNC plasma dari Indo Central Manufacturing, di mana benda kerja itu bisa seperti plat baja, aluminium, stainless steel. Nah, pada mesin CNC itu memiliki seri plasma cut 60, di mana rangka holonya dimensinya panjang kali lebar kali tinggi itu 2800 kali 1600 kali 612 mm. Water table-nya itu terdiri dari area kerja XY 1200 x 2400 mm. Akurasi posisinya sekitar 0,5 mm. Repeatability-nya 0,3 mm. Lalu ketebalan potong maksimal 80 mm atau mid steel. Selain itu, plat karbon steel juga dipilih karena menjadi salah satu material lembaran logam yang tersedia di Laboratorium Teknik Mesin Politeknik Negeri Batam. Desain eksperimen produk memiliki beberapa pertimbangan proses perancangan produk, sehingga peneliti akan berpengaruh kualitas plat karbon steel yang dipotong menggunakan CNC plasma cutting. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil dari penelitian desain eksperimen yang dilakukan dalam menentukan setting parameter CNC plasma cutting terhadap pemotongan plat di stainless steel untuk minimalkan kekerasan permukaan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut. Peneliti ini akan faktor 3 level, yaitu mengurangi kekasaran permukaan hasil pemotongan CNC, kemudian besar kontribusi faktor-faktor parameter setting CNC plasma cutting terhadap hasil kekerasan permukaan, dapat digunakan kepulauan data dan faktor kecepatan pemotongan, faktor ketinggian torch, faktor kuat arus listrik, faktor noise merupakan pengaruh di luar faktor kontrol yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian standar operasional produksi CNC plasma cutting pada Laboratorium Teknik Mesin Politeknik Batam secara garis besar terdapat 3 hal utama yang perlu diperhatikan: fungsi dan pemeriksaan langkah kerja, pengoperasian dan pelindungan diri. Pada fungsi komponen pemeriksaan terdapat komponen-komponen utama yang digunakan, yaitu Central Processing Unit, CPU, panel control, nozzle, torch, dan slip stepper motor, power supply, ground, dan kompresor di meja kerja. Kemudian pada langkah kerja pengoperasian mesin dan dilakukan secara berurutan, setting dan operasi yang mengatur ketinggian. Pada pelatihan kelas cutting terhadap perlindungan yang digunakan yaitu sarung tangan safety dan kacamata las. Kemudian di bab 2 dari permodelan 2 dimensi dan 3 dimensi kapal, kita permodelan ini diambil dari drawing yang sudah dibagikan oleh fabrikasi kapal. Sebagai bahan acuan Project Based Learning, PBL Redraw dibuat berdasarkan frame yang dibagi masing-masing kelompok. Kemudian individu dalam kelompok membagi bagian yang ada di dalam pemodelan floor deck 2 dimensi dilakukan secara manual menggunakan software 2D untuk menampilkan detail drawing floor deck per side. Permodelan ini juga dirangkai dengan kesatuan menjadi drawing 3D. Dari review gambar di sini bisa kita lihat adalah kita dari kelompok 4 mendapatkan frame dari frame 21 hingga 29. Nah, untuk tugas saya yaitu mendetailkan pada bagian floor deck di bagian port side. Nah, ini gambar review dari struktur floor deck yang sudah saya buat. Di sini bisa kita lihat ada package drivener, terus ada tank topnya, terus jack transversal, jack longitudinal, dan jack glider. Nah, kemudian pada permodelan 2D struktur kapal, permodelan 2D struktur kapal merupakan langkah yang
desain analisis yang kita buat dari kondisi horizontal yang dihadapi di laut. Jadi desain pada 2D ini kita acuannya sebagai penggambar untuk fabrikasi di area workshop dan atau galangan. Kemudian pada bagian folder kita juga memberikan detail-detail yang dari tampak samping untuk memudahkan fabrikator atau tim dari lapangan untuk mengeksekusi gambar yang sudah dibikin. Kemudian permodelan 3D itu melibatkan sebuah geometri kapal menggunakan perangkat lunak seperti SolidWorks, di mana model dibangun dari bagian terkecil sehingga panel besar. Setelah model selesai, analisis kekuatan dan stabilitas dilakukan menggunakan metode elemen FM mengevaluasi respons struktur terhadap kondisi. Nah, ini bagian-bagian yang sudah saya bikin dengan struktur kapal 3D menggunakan AutoCAD 2 dimensi, yaitu menggunakan perbagian per part frame dari frame 21 sampai 29 pada bagian floor deck sisi port side. Jadi kesimpulannya adalah permodelan 2D dan 3D struktur kapal adalah proses krusial dalam desain dan analisis kapal dan bertujuan untuk memastikan kekuatan, stabilitas, efisien, dan desain. Pemudahan turun melibatkan geometri sensing mendefinisikan material analisis menggunakan metode elemen hingga FM. Sementara itu model 3D memperluas proses yang menggunakan perangkat lunak cat yang menciptakan model yang lebih kompleks dan realistis serta melakukan analisis yang lebih mendalam. Kedua pendekatan ini kemudian insinyur dan merancang kapal yang aman menggunakan standar operasional sebelum terhadap produksi memberikan visualisasi yang lebih baik dari desain akhir. Kemudian pembuatan nesting plan. Nah, dalam pembuatan nesting plan ini sangat penting ya untuk di area fabrikasi. Pada industri nesting merupakan proses memotong plat berdasarkan pola tertentu. Untuk meminimalisir limbah bahan siswa waste pelet pada galangan yang sudah maju, pemotongan plat dilakukan oleh mesin CNC. Dalam lembaran plat akan dipotong disusun beberapa pola yang akan dikerjakan oleh engineer yang berjalan untuk meminimalkan plat yang terbuang. Demikian ini review dari gambar nesting plus sebagai contoh dari Marine Service International 2018 STD. Nah, penggunaan nesting pad ini proses ini langkah-langkahnya dalam industri pembuatan kapal itu menggunakan penggunaan material dan meminimalisir limbah. Berikut ringkasan tahapan utamanya, yaitu satu, pengumpulan data, kemudian pembuatan profil sketch, terus kemudian pembuatan profil nesting, terus kemudian algoritma pemotongan, dan yang terakhir verifikasi. Nah, verifikasi memastikan kesesuaian dengan spesifikasi awal. Hasil akhir 36 profil 3 HP menunjukkan aktivitas proses melanggar penggunaan material. Nah, gambar nesting yang sudah saya pakai menggunakan plat dengan lebar plat 6000 dengan 4000 mm. Jadi kesimpulannya dari proses pembuatan nesting itu mencakup beberapa poin penting yang menunjukkan efisiensi dan efektivitas menggunakan material terutama dalam industri pembuatan kapal. Jadi sangat penting untuk agar tidak membuat bahan material itu terbang dengan percuma. Kemudian pada bab 4 yaitu analisis kekuatan struktur kapal. Nah, analisis struktur kapal ini kita persiapkan menggunakan SolidWorks merupakan yang sebagai elemen efisiensi dalam kapal. SolidWorks sebagai perangkat lunak yang berbasis 3D bisa menganalisis suatu kapal yang akan kita simulasikan. Kemudian teori stress, strain, displacement, dan factor safety meliputi teori stress, strain, displacement, dan factor of safety yang esensial untuk memastikan keamanan stabilitas kapal dalam berbagai kondisi operasional. Nah, hubungan stress dan strain itu adalah perubahan ukuran relatif satu objek akibat gaya yang dirumuskan sebagai LO dan LO. Pada stress kemudian dan jenis beban seluruh kapal, beban statik dan beban dinamik. Beban statik itu termasuk yang berat kapal dalam muatan. Beban dinamik gaya akibat getaran mesin dan gerakan ombak. Kemudian safety factor itu juga harus terlibat dalam adalah rasio tegangan maksimum yang boleh ditolerir dan di tegangan aktual yang menurut akal satu menjamin keamanan struktur. Kemudian pemodelan pada 3D struktur kapal SolidWorks tahap pemodelan STS atau format dari format AutoCAD. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi permodelan dari AutoCAD kita ekspor kepada file XLMS, lalu kemudian kita impor menggunakan file yang dari AutoCAD.